NIM 20050820006 dari kelas AK5E Prodi Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Medan. Pada video kali ini saya akan membahas kasus 11 mengenai siklus konversi, di mana video pembahasan kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SE MSI. Baiklah teman-teman, yuk kita bahas langsung kasusnya. Perusahaan Jim & Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan adalah macam-macam sabun mandi dan sabun cair maupun sabun padat dengan jenis yang sangat beragam dan banyak variannya. Begitu juga untuk produk deterjennya, mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan cair. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim & Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Sistem Jim & Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara, pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan pesanan dari para produsen mobil dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksi batch saat ini dalam siklus konversinya, pesanan yang telah disepakati sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Di tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan berupa daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian. Saat ini, tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab tempat kerja. Di tempat kerja, supervisor yang bertugas akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan juga digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Tempat kerja tersebut juga menahan beberapa salinan dari berbagai dokumen ini agar dapat digunakan untuk memulai aktivitas produksi. Dengan sistem saat ini, ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan atau kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ini ke bagian akuntansi biaya juga. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka, dengan satu salinan perintah kerja akan dikirim ke gudang barang jadi sementara lainnya dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Pada tahap awal produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan agar dapat dikeluarkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam file di bagian penyimpanan persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi batch. Bagian ini menerbitkan dokumen status persediaan ke fungsi produksi perencanaan dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku diterima dari bagian penyimpanan persediaan hingga file persediaan dapat diperbaharui. Ketika berbagai file tersebut diperbaharui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara, file yang diperbaharui digunakan untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja akan disimpan dalam file di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbaharui. Semua dokumen tempat kerja berupa kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku bersama dengan sebuah salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirim
meneruskannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan oleh bagian pengendalian persediaan digunakan untuk memperbaharui buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Dari kasus inilah maka bisa dibuat diagram konteks, data flow diagram dari level 1 sampai 5, flowchart, analisis kelemahan, dan saran perbaikannya. Langsung saja kita bahas bagian pertama, yaitu diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Di sini saya membuat sistemnya yaitu siklus konversi, di mana terdapat 10 entitas yaitu produsen, bagian teknik, bagian pengendalian persediaan, bagian pembelian, supervisor, gudang penyimpanan persediaan, bagian pusat kerja, gudang barang jadi, bagian akuntansi biaya, dan bagian buku besar. Diagram konteks dimulai dari produsen perusahaan menyepakati pesanan dan mengeluarkan blanket order ke siklus konversi, di mana siklus konversi akan meneruskannya ke bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan. Bagian teknik akan merespon dengan memberikan feedback berupa daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Sementara, bagian pengendalian persediaan akan memberikan feedback berupa laporan status persediaan, di mana laporan status persediaan ini akan digunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan bahan baku. Setelah itu akan dilakukan pembelian bahan baku, di mana sistem akan mengirimkan permintaan pembelian bahan baku ke bagian pembelian, dan bagian pembelian akan mengeluarkan faktur pembelian. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan produksi yang diawali dengan sistem memberikan blanket order ke supervisor. Kemudian supervisor akan mengirimkan file perintah kerja terbuka dan surat permintaan bahan baku ke siklus konversi. Lalu surat permintaan bahan baku tersebut akan dikirimkan ke gudang penyimpanan persediaan. Selanjutnya, gudang penyimpanan persediaan akan merespon dengan mengeluarkan bahan baku yang akan diproduksi tersebut. Lalu, bagian pusat kerja akan mencatat jam kerja pegawai dan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Setelah kegiatan produksi selesai, maka supervisor akan menutup file perintah kerja terbuka dan akan mengeluarkan salinan perintah kerja. Salinan perintah kerja yang dari supervisor ini akan dikirimkan ke beberapa bagian, yaitu yang pertama dikirimkan ke bagian gudang barang jadi, dan juga dikirimkan beberapa barang jadi setelah kegiatan produksi. Selanjutnya, salinan perintah kerja juga dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Dan bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan voucher jurnal. Selain itu, salinan perintah kerja juga dikirimkan ke bagian akuntansi biaya beserta berbagai dokumen yang terjadi pada saat terjadinya kegiatan produksi. Lalu, bagian akuntansi biaya akan mengeluarkan voucher jurnal. Kedua voucher jurnal yang didapat di bagian pengendalian persediaan dan dari bagian akuntansi biaya akan dikirimkan ke bagian buku besar. Dan selanjutnya, bagian buku besar akan mengupdate buku besar. Setelah diagram konteks, maka kita akan memasuki data flow diagram atau DFD. DFD level 0 dimulai dari tahap pertama, yaitu proses perencanaan, di mana produsen mengirimkan blanket order ke sistem. Sementara sistem akan mengirimkan blanket order tersebut ke bagian teknik dan juga bagian pengendalian persediaan. Bagian teknik akan merespon dengan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis, sementara bagian pengendalian persediaan membutuhkan data master persediaan lalu mengirimkan laporan status persediaan ke sistem. Selanjutnya tahap kedua yaitu pembelian bahan baku. Sistem mengirimkan permintaan pembelian bahan baku ke bagian pembelian dan bagian pembelian akan mengirimkan
faktur pembelian. Kemudian tahap ketiga, proses produksi, di mana supervisor akan mengeluarkan file perintah kerja terbuka dan surat permintaan bahan baku. Setelah menerima blanket order dari sistem, lalu surat permintaan bahan baku akan diteruskan ke bagian penyimpanan persediaan dan gudang akan mengeluarkan bahan baku yang nantinya akan diproduksi. Selanjutnya, bagian pusat kerja akan mencatat waktu kerja pegawai untuk membuat kartu waktu untuk gaji dan kartu waktu untuk waktu kerja. Setelah itu, tahap keempat, proses produksi selesai, yaitu supervisor akan menutup file perintah kerja terbuka dan akan mengeluarkan salinan perintah kerja, di mana salinan ini akan dikirimkan kepada gudang barang jadi beserta barang jadi setelah hasil produksi. Lalu salinan perintah kerja akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, di mana nantinya bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan voucher jurnal dan akan mengupdate file persediaan. Selain itu, salinan perintah kerja juga akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan dilanjutkan ke tahap kelima, yaitu proses pencatatan, di mana sistem mengirimkan berbagai dokumen ke bagian akuntansi biaya dan bagian akuntansi biaya akan mengeluarkan voucher jurnal. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya dan bagian pengendalian persediaan ke buku besar. Buku besar membutuhkan data master buku besar. Selanjutnya bagian buku besar akan mengirimkan update buku besar ke sistem. Selanjutnya di FD level 1, produsen dan perusahaan menyepakati pesanan yang dilandaskan dengan data master pesanan. Selanjutnya, mengesahkan blanket order, lalu penyerahan status persediaan. Selanjutnya akan mengeluarkan laporan permintaan pembelian bahan baku. Kemudian di FD level 2, laporan permintaan bahan baku akan dikirimkan ke bagian pembelian bahan baku. Bagian pembelian bahan baku akan membutuhkan data master bahan baku untuk mengeluarkan faktur pembelian bahan baku. Selanjutnya di FD level 3, faktur pembelian bahan baku akan dikirimkan ke sistem 3.1, di mana supervisor akan mengeluarkan file perintah kerja terbuka. Kemudian, sistem 3.2, supervisor mengirimkan surat permintaan bahan baku kepada gudang penyimpanan persediaan. Kemudian, sistem akan menyerahkan jadwal produksi dan lembar perpindahan. Selanjutnya ke sistem 3.4, gudang penyimpanan persediaan mengeluarkan bahan baku. Selanjutnya, sistem mengeluarkan bahan baku. Jika bahan baku berlebih, maka akan dibuang. Sistem 3.5 membutuhkan data master jam kerja karyawan. Kemudian bagian pusat kerja mencatat waktu kerja dengan data master jam kerja karyawan. Selanjutnya sistem akan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja beserta barang jadinya. Selanjutnya di FD level 4, kartu waktu untuk gaji dan jam kerja beserta barang jadi dikirimkan ke sistem 4.1, di mana supervisor menutup file perintah kerja terbuka, kemudian supervisor akan membuat salinan perintah kerja terbuka. Salinan perintah kerja terbuka ini akan dikirimkan ke 3 bagian, yaitu bagian gudang barang jadi, bagian pengendalian persediaan, dan bagian akuntansi biaya. Bagian pengendalian persediaan akan memberikan feedback berupa voucher jurnal. Begitu juga dengan bagian akuntansi biaya akan mengirimkan voucher jurnal juga ke sistem. Kemudian kedua voucher jurnal ini akan dikirimkan kepada buku besar. Selanjutnya kita masuk ke DFD level 5, di mana sistem akan menerima kedua voucher jurnal, kemudian akan mengupdate buku besar yang didasarkan dengan data master buku besar, kemudian sistem akan mengeluarkan buku besar. Pembahasan berikutnya adalah flowchart atau bagan alir. Flowchart dimulai dari produsen perusahaan menyepakati pesanan dan mengeluarkan blanket order. Lalu, blanket order tersebut akan dikirimkan ke bagian teknik, di mana bagian teknik akan memulai proses perencanaan dan membuat beberapa dokumen
yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis untuk membuat permintaan pembelian. Setelah membuat permintaan pembelian, ketiga dokumen ini akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan untuk disimpan berdasarkan tanggal. Selain itu, blanket order juga akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Lalu, bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan. Selanjutnya, dari laporan status persediaan ini akan digabung dengan dokumen yang terdapat di bagian teknik yang nantinya akan dibuat laporan permintaan pembelian bahan baku, di mana laporan ini disimpan berdasarkan tanggal. Selanjutnya, laporan permintaan pembelian bahan baku akan dikirimkan ke bagian pembelian untuk membeli bahan baku dan nantinya akan mengeluarkan faktur pembelian. Kemudian pada awal produksi, supervisor akan membuat beberapa dokumen berupa perintah kerja, dokumen lembar perpindahan, dan juga dokumen permintaan bahan baku. Ketiga dokumen ini akan digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka dan juga membuat jadwal produksi. Setelah itu, kemudian supervisor menutup file perintah kerja terbuka dan akan mengeluarkan 3 salinan perintah kerja. 2 salinan perintah kerja akan dikirimkan ke bagian gudang barang jadi dan bagian akuntansi biaya. Dan 1 salinannya lagi tetap berada di supervisor sebagai pertinggal. Kemudian pada tahap produksi, bagian pusat kerja akan mencatat waktu kerja pegawai dan akan mengeluarkan kartu waktu kerja untuk gaji dan kartu waktu kerja. Lalu kemudian dokumen permintaan pembelian yang ada di bagian supervisor akan diteruskan ke bagian gudang penyimpanan persediaan berupa salinan permintaan bahan baku. Lalu gudang penyimpanan persediaan akan mengeluarkan bahan baku, di mana bahan baku ini akan dikirimkan ke bagian tempat kerja untuk nantinya diproduksi menjadi bahan jadi. Salinan perintah kerja yang pertama dikirimkan ke bagian gudang barang jadi. Kemudian gudang barang jadi akan mengeluarkan dokumen barang jadi. Pada bagian akuntansi biaya terdapat 6 dokumen, yaitu dokumen perintah kerja, kelebihan bahan baku, retur bahan baku, kartu perpindahan, permintaan bahan baku, dan kartu waktu kerja untuk gaji dan waktu kerja. Di mana kartu waktu kerja untuk gaji dan waktu kerja didapat dari bagian pusat kerja. Kelima dokumen lainnya memang terdapat di bagian akuntansi biaya. Semua dokumen ini dan juga salinan perintah kerja dari supervisor digunakan untuk memperbaharui file barang dalam proses, sehingga menghasilkan dokumen berupa file barang dalam proses yang sudah diperbaharui, dan selanjutnya akan membuat voucher jurnal. Voucher jurnal ini akan dikirimkan ke bagian buku besar. Lalu bagian buku besar akan memperbaharui buku besar dan mengeluarkan dokumen buku besar. Setelah dianalisis, ternyata terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengendalian internal yang saya buat, yaitu yang pertama, otoritas transaksi. Pemberian kekuasaan pada setiap bagian sistem, baik pemrosesan pesanan atau penerimaan kas, tidak dirincikan. Kemudian yang kedua, supervisi. Tugas supervisor tidak dirincikan. Pada flowchart yang saya buat hanya memberikan surat perintah tanpa adanya pengawasan. Kemudian yang ketiga, verifikasi independen. Tidak ada pengecekan ulang mengenai barang yang dipesan ataupun yang diproduksi, sehingga tidak tahu apakah barang tersebut sesuai atau tidak. Kemudian selanjutnya, saran perbaikan dari kelemahan yang ada pada sistem. Yang pertama, akan lebih baik jika perusahaan Jim & Clean memberikan otorisasi penuh kepada setiap bagian agar lebih mampu untuk bertanggung jawab atas tugas yang mereka terima, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. Yang kedua, supervisor sebagai pihak yang lebih tinggi seharusnya memiliki tugas atau wewenang dalam melaksanakan sistem konversi tersebut. Kemudian yang ketiga, barang yang masuk atau barang yang telah selesai diproduksi sebaiknya dilakukan pengecekan ulang agar dapat diketahui sesuai atau tidak sesuainya barang tersebut.
Sekian penjelasan kasus 11 siklus konversi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.